Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Harefan Arif, SEMM, selaku dosen ekonomi makro. Nama saya Lia Safitri dari Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi Bisnis, S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi makro yang berjudul Pertumbuhan di Indonesia. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadilah proses pertumbuhan. Jadi, teori pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah suatu cerita yang logis, keterkaitan antar faktor ekonomi mengenai bagaimana pertumbuhan terjadi. Pendapatan per kapita selama tahun 2020. Pandemi COVID-19 turut berdampak terhadap penurunan pendapat per kapita masyarakat Indonesia. Bahkan jika dilihat dari denominasi dolar Amerika, pendapat penduduk Indonesia lebih rendah dibanding 2018. Indonesia juga kembali turun ke kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Pemerintah di bidang ekonomi dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta, peran pemerintah dan mekanisme pasar. Interaksi permintaan dan penawaran pasar merupakan hal yang bersifat komplementer atau bukan substitusi dengan pelaku ekonomi lainnya. Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar atau market failure, seperti kelakuan harga, monopoli, dan dampak negatif kegiatan usaha swasta, contohnya pencemaran lingkungan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kekuatan demografis. Setidaknya sudah lebih dari 40 tahun Indonesia mengalami proses urbanisasi yang menyebabkan lebih dari setengah jumlah total penduduknya tinggal di wilayah perkotaan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia yang memiliki 1/4 dari total populasi dunia, kurang lebih 250 juta penduduk, ini memiliki demografi yang unik. PBB telah mempelajari bahwa pada tahun 2050 nanti 2/3 populasi Indonesia akan masih tinggal di wilayah perkotaan setelah Jakarta. Kota terbesar saat ini di Indonesia antara lain Surabaya, Bandung, Bekasi, dan Medan. Tingkat inflasi terkendali. Salah satu kekuatan ekonomi Indonesia lainnya yang memperkuat daya saing adalah tingkat inflasi yang terkendali. Tingkat inflasi di Indonesia stabil dan cenderung menunjukkan penurunan. Meskipun terdapat sedikit guncangan pada tahun 2015, di mana guncangan terbesar terjadi di Juni sampai Juli 2015 yaitu 7,26%. Namun sekarang dengan terciptanya tren penurunan tingkat inflasi, optimisme telah tercipta dan kedepannya setidaknya sampai akhir tahun inflasi diperkirakan masih berada pada target Bank Indonesia yakni 40%, kurang lebih 1%. Pemerintah dalam perekonomian. Untuk mengatasi kegagalan pasar, market failure seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan, maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk
intervensi secara langsung maupun tas yang merugikan, maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah intervensi pemerintah secara langsung dan tidak langsung dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen melalui kebijakan penetapan harga minimum floor price dan kebijakan penetapan harga maksimum ceiling price. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.